Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga AAV ya. Jadi untuk kemarin juga udah saya update untuk Bitcoin dan juga XLM ya. Kemudian berikut juga ada beberapa news event penting teman-teman. And ya ini masih berlanjut ya sampai di 27, 28, 29 gitu. Dan kalau kita lihat sekarang Fear and Greed juga berada di level 81 ya, karena Bitcoin ada koreksi. Dan sebenarnya altcoin itu koreksinya syukur nggak terlalu dalam. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin lihat wah Doge ngepump, XRP ngepump, IS kelihatannya agak menyeramkan turunnya. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih screening lagi ya koin-koin seperti AVAX, kemudian what else ya, Chainlink gitu ya, kemudian AAV yang kali ini kita membahas, sebenarnya harganya tidak terlalu banyak perubahan, malah lawan arus nih ya. Untuk apa namanya, AAV sama apa ya tadi ya, Theta teman-teman ya, Theta malah lumayan lawan arus gitu. Nah jadi ada juga yang nanya ke saya nih, ini gimana nih kondisi sekarang, bisa turun sedalam apa? Nah udah mulai banyak tuh yang bertebar-tebaran fear gitu ya. Oh Bitcoin bakalan turun ke 50.000, ke 60.000, ke 70.000 ya, atau udah bakal masuk bearish dan lain sebagainya ya. It's okay, nggak masalah, semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa punya analisa. Tapi saya pribadi akan sharing ke teman-teman sekalian ya POV saya bagaimana untuk market kali ini. Dan ya sedikit juga ya, mungkin teman-teman kemarin pas lihat XRP, XLM, Doge naik udah mulai FOMO dan akhirnya masuk dan paksa beli di bagian atas dengan harapan wah XRP nanti di tahun depan ke $50, ke $100, XLM bakalan ke $5 dan lain sebagainya. Udah muncul lah yang FOMO teman-teman. Dan sekarang muncul masa-masa koreksi, padahal koreksinya juga masih koreksi sedikit, udah banyak yang panik, udah banyak yang takut, udah mau cut loss dan lain sebagainya. Itulah memang dari setiap kali cycle pasti ada yang model-modelan kayak gitu ya, nggak heran teman-teman sekalian ya. Dan ada juga yang nanyain untuk perihal Porto, kemudian cuan berapa dan lain sebagainya ya. Balik lagi ya, saya bikin video dan sudah ada di di kripto ini sejak 2020. Jadi udah nikmatin waktu bull market yang lalu, udah nikmatin bear market, dan saya nggak kemana-mana waktu bear market, masih juga update video, masih juga di dalam market ya. Jadi nggak exit, maksudnya nggak ngilang waktu bear market kemudian di bull market nongol lagi, nggak ya. Teman-teman bisa lihat juga ya untuk video-video saya waktu bull maupun bear, tetap aja saya upload, tetap aja saya ada di dalam marketnya gitu ya. Dan ya ini total kalau dilihat udah 1.600-an ya, hampir 1.700 video gitu ya. Sehari upload 1 sampai kadang-kadang 2 teman-teman. Jadi menurut saya untuk saya pribadi kurang penting sebenarnya untuk upload Porto udah cuan berapa dan lain sebagainya ya. Di sini saya hanya sharingkan untuk pandangan saya ya untuk market ya, semoga bisa membantu teman-teman. Tapi kalau memang dirasa nggak cocok, dirasa nggak puas ya, teman-teman bisa coba lihat di channel lain. Dan untuk share-share Porto sebenarnya saya itu sangat-sangat jarang teman-teman ya, sangat-sangat jarang. Kemudian juga untuk PNL mungkin sesekali ada saya sharing di Telegram ya. Telegram ada di link deskripsi, itu juga sesekali untuk yang future biasanya ya, cuman nggak setiap kali juga. Nanti ketika saya tahu posisinya, ini kan saya share di sosmed, ketika saya sharingkan sesuatu, misalkan nih saya beli, memang saya ada beli XRP udah lama banget, ada beli Doge juga udah lama, saya share nih ya, oh saya udah cuan misalkan 2, 3, 5x, 6x gitu ya. Waktu saya dari awal beli sampai sekarang, saya share ketika XRP-nya ngepump kemarin di $1,6, saya share apa yang terjadi. Pasti banyak yang mensalah-artikan, wah ini udah cuan segini nih ya, udah cuan ratusan juta nih, udah cuan sekian nih, wah gue juga mau masuk dah, gue all in, all in di $1,5 sampai $1,6 kemarin, di sekitar 25.000, 26.000-an dolar. Sekarang harganya berapa nih? 22.000 ya, udah ketar-ketir pasti ya. Itu salah satu hal yang saya pribadi antisipasi sebenarnya teman-teman ya. Jadi paling sesekali cuman share PNL aja, tapi saya nggak share berapa cuannya dan lain sebagainya, karena ya balik lagi ya, masih banyak banget yang akan FOMO. Oke, jadi ini news event perlu sekali diperhatikan ya. Kemudian ada menjelang Thanksgiving, kemudian ada Black Friday dan lain sebagainya. Itu gimana nih di November? Ini udah mulai merah sampai sedalam apa? Ini sedikit aja pembahasan teman-teman. Kita lihat juga untuk inflow Bitcoin ya. Sebentar nih, coba saya refresh ya. Sebenarnya
kita bisa lihat ya, memang kemarin tuh trennya pada jual-jualan. Ya ini di 25 November, kemudian di 14 November ini udah pada jual-jualan, tapi kita bisa lihat yang menarik adalah BlackRock malah balik beli. Ya di sini 15 November memang mereka udah jual-jualan, tapi BlackRock di sini nggak melakukan pembelian atau penjualan. Jadi memang kita bisa lihat BlackRock pun di sini terus mengakumulasi. Ya, terus mengakumulasi. Kalau beberapa waktu lalu BlackRock ada jualan, tapi itu porsinya sangat-sangat kecil, dan kita bisa lihat ya average-nya berapa yang dia punya nih. Nih, totalnya average-nya, dan ini ada maksimumnya. Kita bisa lihat tuh. Ya, untuk minimumnya dan juga maksimumnya kita bisa lihat. Berarti memang dong, berarti dia masih aktif banget melakukan pembelian, dan tentunya mereka ini ya, kita juga nggak ngomongin yang munafik lah. Mereka beli pasti nanti mau jual kan, pasti mau take profit kan. Ya, salah satu yang menurut saya bisa menjadi bahan pertimbangan itu adalah BlackRock. Ketika nanti teman-teman lihat, wah ini nominalnya udah kurang wajar nih dari BlackRock nih, tumben-tumbenan dia buang barang lumayan banyak. Nah itu bisa menjadi sign awal ya, untuk mungkin teman-teman bisa ikut jualan juga atau mungkin exit dari market ya. Jadi kita bisa lihat dari BlackRock. Kalau yang lain kan ya beli dan jualnya lumayan sering nih. Nah kita bisa mengacu di salah satu, yaitu BlackRock. Dia kan jarang banget jual, dan sekali yang jual tuh kemarin tuh porsinya dikit. Nah kalau misalkan nanti teman-teman lihat, wah ini porsinya udah lumayan nih, nggak kayak biasanya nih BlackRock, nah itu udah tanda-tanda teman-teman ya. Kemudian kita sedikit bahas juga ya di sini untuk Bitcoin Dominance ya. Syukur kemarin memang dia ada mantul nih set, tapi closing di bawah ya, menandakan memang wah ini memang adanya pelemahan momentum dari Bitcoin Dominance, dan hopefully ya di follow up dengan baik untuk dia visit ke next target 57,4 sampai 57,6%. Ya ini akibatnya apa? That's why kenapa ya beberapa altcoin lah ya, kalau teman-teman perhatikan ada yang lawan arus, ada yang sideways di situ-situ aja. Ya nggak semuanya yang turunnya lumayan, kecuali yang kemarin itu naiknya udah gila-gilaan. Ya sangat wajar turun 10 belasan persen. Tapi kalau teman-teman lihat kemarin yang altcoinnya naiknya baru dikit, sekarang malah cuma sideways atau ada beberapa yang lawan arus. Nah ini adalah penyebabnya. Oke. Nah untuk menyikapi sekarang gimana nih untuk si Bitcoin? Nah Bitcoin kalau kita perhatikan, ini kan kita memasuki atau di fase bull teman-teman ya. Kita juga bisa melihat di tahun 2020 lah teman-teman ya. Ini bekas pembahasan yang lalu, saya hapus dulu aja teman-teman ya, biar nggak terlalu pusing nih, terlalu banyak ya. Kita lihat November, nah ini ya 2020, 4 tahun yang lalu. Bagaimana karakteristiknya untuk si Bitcoin? Sama ya, dia rebound. Tuh kita bisa lihat dia rebound. Walaupun ini udah adanya nih naik korektif, akhirnya naik rebound ya, break sideways sebentar, naik lagi. Tuh teman-teman ya, karakteristiknya sama. Kemudian ada nggak koreksi? Ada teman-teman. Nah di sini tanggal 25, 26, 27 November nih ya. Kemudian di tanggal 28 sampai 30-nya udah rebound lagi, udah ngelewatin dari previous high di 24, 25 November ya. Jadi kita bisa lihat 3 hari ini dia koreksi berapa dalam, kita ukur dari peaknya. Nah itu kurang lebih 16-17% penurunan maksimal sampai tail candle-nya before dia rebound lagi. Jadi kita bisa lihat 1 minggu terakhir di bulan November ini ya, kita bisa lihat ya 1 minggu terakhir di bulan November ini 3 harinya dia koreksi dan 3 harinya dia pumping back ya, di buyback lagi, dan pas di testing di EMA21 walaupun dia lewat sedikit nih dari EMA21, kemudian dia mampu rebound ya. Memang dari masa bull ini setiap kali ada yang buang barang dibeli, ada yang buang barang dibeli. Ini juga nih drop, lewatan sedikit EMA21 dibeli lagi, di buyback lagi. Itu 4 tahun yang lalu, apalagi sekarang yang institusi besar udah pada masuk ya. Jadi every time orang buang barang pasti ada yang beli teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan untuk karakteristik ini. 3 hari koreksi, 3 hari dia up. Di minggu terakhir bulan November nih, baru dia sideways di Desembernya before dia going up lagi nih. Di semenjak 12 November lah ya, berarti minggu kedua di up lagi. Bagaimana untuk posisi saat ini? Kalau misalkan kita berkaca pada pergerakan yang tadi ya teman-teman, sebentar ya kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah EMA21 masih berfungsi dengan baik sekali. Jadi let's say teman-teman ya. Ini kan udah 1, 2 ya. Kemudian ini hari ketiga. Kalau memang nanti kita melihat Bitcoin masih koreksi, setidaknya dia tes nih di EMA21. Kalaupun lewat-lewat dikit ya maybe dia ngejar ke 87 ribuan dolar. Jadi memang di sini kita bisa lihat 87 sampai 89 ribu dolar ini masih possible di testing before dia akhirnya recovery lagi
teman-teman. Kalau memang kita melihat pada pergerakan 4 tahun yang lalu. Ya, ini bisa menjadi concern walaupun sekarang dia lagi testing di box hijau ya. Ini SNR terdekat di 91-92 ribu dolar dan masih mendapatkan reaksi walaupun pemantulannya sedikit. Untuk antisipasi kalau dia masih satu kali drop lagi, teman-teman bisa pantau di sini. Ya, kalau persis sama karena kita melihat EMA21 berfungsi dengan baik. Every time dia tes area situ di buyback. Nah, untuk another scenario ya. Untuk worst case scenario karena dia turun 16-17% dari peak. Oke, kita lihat di sini 16-17% ya. Ini adalah area imbalance secara daily di sekitar 82, 83 ribu ya, 84 sekitar area ini area imbalance untuk di visit ya. Jadi teman-teman bisa pantau sebenarnya dua area ini aja sebelum dia lanjut rally lagi atau rebound lagi. Ya, balik lagi playernya sangat berbeda untuk posisi saat ini. Ya, every time market itu koreksi ada aja yang buyback sama seperti ini. Ya, turun di buyback lagi. Di sini juga sideway di buyback lagi gitu ya. Kemudian di sini udah korektif, naik lagi ngepam. Di sini sideway doang ngepam lagi gitu ya. Jadi benar-benar strong dan ketika memang movementnya strong seperti ini ya sangat sulit ya kalau misalkan kita berbicara wah Bitcoin ke 50.000, ke 60.000, ke 70.000 ya. Karena ya trennya sangat-sangat bullish gitu teman-teman. Bukannya nggak mungkin bisa, tapi probabilitasnya sangat-sangat kecil ya. Jadi perlu sekali dipahami. Jadi kemarin untuk teman-teman yang FOMO berani beli di atas, ya sekarang koreksi kenapa malah takut gitu? Bukannya diskon itu bagus ya? Ya, semua orang kan suka diskon ya. Kalian pergi ke mall mau beli baju, celana, sepatu, tas semuanya ya, mainan kayak mau main PS kayak mau beli HP kayak sukanya apa? Diskon, promo. Ya kita ini dapat diskon, dapat promo. Ya kenapa malah sekarang pada takut? Ya mikirnya wah Bitcoin bakal masuk beres nih, Bitcoin bakal segala macamnya lah, fear-nya gitu. Wah lihat-lihat di Twitter, wah, udah ngeri-ngeri banget kan lihatnya outlook-nya. Wah serem banget nih begini begitu, begini begitu. Ya kalau memang teman-teman punya pandangan, punya analisa, punya tujuan yang jelas, punya trade plan yang jelas, ya kalian gak bakal ke distract sama hal-hal tersebut. Balik lagi yang jelas dan nggak terlalu over ya. Kayak misalkan over tuh gimana? Teman-teman lihat XRP, wah kayaknya tahun depan bisa ke $100 nih, bisa ke $1 juta nih. Nah itu kan udah terlalu over ya teman-teman. Menurut saya pribadi ya kita punya target, kita punya trade plan yang masih masuk akal lah, yang masih make sense lah gitu ya. Jangan yang terlalu ngawang-ngawang targetnya, ya itu sangat-sangat sulit lah. Bisa aja malah nggak nyampe sana udah keburu drop lagi, udah masuk ke bear market gitu ya. Jadi tentukan sekali lagi trade plan kalian yang jelas, targetnya yang rasional, dan melihat dari historical data seperti apa dan kondisi seperti sekarang ini seperti apa ya. Jadi kalau ketika kalian ngelihat analisa yang jomplang atau analisa yang sangat-sangat berbeda ya dengan analisa kalian nggak langsung ketar-ketir lah, istilahnya kayak gitu teman-teman ya. Dan ketika memang analisa kalian dan target realistis kalian tercapai, ya udah tinggal cicil jual. Skenario buruknya kalau analisa kalian itu nggak works, nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya, kalian harus siapkan exit plan ya, angka invalidasinya. Wah ini kalau misalkan patah kayak begini, kemudian dia drop sampai sekian, wah ini udah harus exit. Nah kalian harus juga punya ya, makanya kalian harus juga belajar sedikit-sedikit biar kalian punya trade plan dan juga exit plan seperti apa. Nggak cuman melulu ikut orang. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk secara daily. Dan hourly gimana? Ya sebenarnya hourly di sini cenderung bearish teman-teman ya, secara time frame 4 jam ya. Sebelumnya ada inverse head and shoulder, dia cuman retest aja, kemudian breakdown ya dari neckline-nya dan berangsur-angsur berada di bawah level EMA21 nih. Kita bisa lihat ya, dan juga dia sebelumnya ini ada supply time frame 4 jam yang sebenarnya sempat adanya reaksi ya. Di sini mantul sedikit lalu reject lagi dari area di sini supply terdekat di 94.700-an sampai 95.200-an dolar. Jadi teman-teman bisa pantau ya untuk si Bitcoin, either memang dia dari area sini mampu rebound pun ya sebatas dia akan testing area tersebut terdekatnya. Yang nanyain rebound terdekat Bitcoin ke sekitar berapa di sini, teman-teman. Tapi kalau teman-teman balik lagi nih, kalau dari area sini dia masih drop lagi, teman-teman bisa pantau 89 sampai 90 ribu dolar untuk tahanan dari si Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat juga di sini sebenarnya ya terbentuk seperti sebuah, nah di sini Brodering West pattern nih. Tuh.
Nah, jadi kalau misalkan pun dia kepentok di sini atau dia cuman bikin tail candle seperti sebelumnya, ya akhirnya dia drop lagi, teman-teman bisa tunggu area bawahnya di sini adanya converge of support before mungkin adanya rebound. Ya, balik lagi ini adalah angka psikologis untuk Bitcoin. Jadi untuk antisipasi sekali lagi kalau memang seperti ini dia naik, wah bikin tail candle, ya drop. Nah di sini untuk bisa diantisipasi sama teman-teman sekalian. Kurang lebih seperti ini ya untuk Bitcoin secara hourly-nya. Kemudian kalau kita lihat AAV gimana? AAV secara daily yes lawan arus teman-teman ya. Setelah sebelumnya kita bisa lihat dengan seksama ya. Dia break high sebelumnya di sini di 176 dolar ya, dia sampai di 199,3 dolar. Kemudian adanya retracement dan secara daily ini sering banget ya saya bahas AAV karena menjadi salah satu altcoin yang saya suka dan saya akumulasikan juga. Dari swing low ke swing high-nya aja kita mendapatkan ya pas dia testing nih di retracement 0,6 sampai 0,5-nya. Ya kalau saya tandain di sini saya extend ya, sebelumnya ini menjadi area tahanan tuh atau resisten. Tuh di flip SNR juga. Ya dia retest di 153,8 dolar, kemudian sekarang posisinya dia rebound teman-teman. Dan sekarang pasti muncul pertanyaan gimana nih next targetnya setelah the bigger picture-nya dia breakout dari triangle pattern-nya. Satu di sini cukup lama nih semenjak Oktober 2023 dan akhirnya di break di September 2024 nih. Tuh, sideway-nya sangat-sangat lama nih. Jadi ketika dia break ini adalah range-nya dia untuk mungkin kita reakumulasi lagi. Mungkin buat teman-teman yang belum beli di bagian bawah, ketika once dia break memberikan sinyal positif, dia sideway di sini creating base gitu ya, bisa di reakumulasi dan akhirnya sekarang harga perlahan naik menaik. Untuk secara daily sebenarnya kita bisa pantau ya di 249 sampai 285 dolar ya untuk si AAV ya. Sangat make sense untuk dia di cycle kali ini minimal dia hit dari area sini. Nah, kalau misalkan lewat nih bablas bonus gitu ya. Untuk Bitcoin Dominance nanti dia drop sekitar 50%. Wah, AAV salah satu altcoin break dari level area ini ya. Teman-teman bisa pantau nextnya di sini 400 sampai 460 dolar ya. Jadi sekali lagi mungkin kita berbicara target yang sangat-sangat rasional ini aja dulu ya untuk target cycle kali ini. Kemudian ATH-nya kita bisa perhatikan ya di 670-an dolar, di mana waktu itu di cycle sebelumnya dia sempat balapan harga sama BNB. Kemudian dia drop dalam banget teman-teman. Ya jadi memang adanya peluang setidaknya dia ke 260-an dolar lah di cycle kali ini. Nah kalau kita berbicara untuk di lower time frame seperti time frame 4 jam ya overall nggak ada yang perlu takutkan atau dipermasalahkan sih sebenarnya. Di sini juga dia ketahan adanya double bottom, cakep banget teman-teman ya. Nih double bottom, kemudian neckline-nya di sini tuh di sekitar 172 dolar gitu ya. Once dia breaknya pun ya retestnya cukup ekstrim ya. Karena kita lihat juga dari si Bitcoin-nya drop juga, makanya ini keseret arus tapi akhirnya dia mampu break di sini. Palingan di highest terakhirnya aja sih menjadi obstacle nih. Ya di 194 sampai 199,37 dolar. Once dia mampu break dari area sini ya teman-teman bisa pantau lah 250 sampai 280-an dolar untuk AAV. Itu adalah target yang menurut saya sangat-sangat rasional. Dan kalau kita lihat juga dari Fibo di lower time frame yang seperti ini ya. Ya kita bisa pantau nih seperti di 212 dolar, 229 dolar gitu ya untuk menjadi beberapa next area target terdekatnya lah. Ya untuk area target terdekat untuk si AAV secara hourly time frame. Palingan itu yang bisa saya update untuk video kali ini ya. Hopefully teman-teman bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.